Halo semua, perkenalkan nama saya Matthew Ryan dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi geometri ruang dari kelas 12 yang merupakan salah satu materi yang paling penting dalam matematika tingkat SMA, khususnya dalam persiapan UTBK maupun ujian akhir. Nah, kenapa sih materi geometri ruang itu penting? Yang pertama, karena materi ini menguji bukan hanya kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan berpikir spesial, yaitu kemampuan kita membayangkan bentuk dalam ruang 3 dimensi. Nah, banyak siswa yang merasa geometri ruang itu sulit, padahal sebenarnya bukan karena rumusnya yang rumit, tetapi karena kita kurang terbiasa membayangkan posisi titik, garis, dan bidang dalam ruang. Dalam geometri datar, kita hanya berpikir panjang dan lebar. Tetapi dalam geometri ruang, kita menambahkan satu dimensi lagi yaitu tinggi. Dan disinilah tantangannya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, membantu memahami konsep dasar, yang kedua, menjelaskan langkah berpikir dalam menyelesaikan soal, dan yang ketiga, memberikan strategi agar lebih mudah mengerjakan soal UTBK. Baik, kita mulai dulu dari konsep yang paling dasar. Nah, sekarang kita akan masuk ke pentingnya materi geometri ruang di kelas 12. Materi geometri ruang hampir selalu muncul dalam UTBK. Biasanya dalam bentuk jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang, sudut antar garis, sudut antara garis dan bidang, dan kadang juga jarak antar garis bersilangan. Nah, kenapa sih soal ini sering mengecoh kita? Karena kebanyakan siswa langsung fokus ke rumus. Padahal, belum tentu garis mana yang harus dihitung. Dalam geometri ruang, kesalahan terbesar bukan hanya pada perhitungan, tetapi pada salah menentukan garis bantu. Jadi, sebelum menghitung, kita harus yang pertama, memahami gambar, yang kedua, menggambar ulang jika perlu, dan yang ketiga, menentukan segitiga siku-siku yang benar. Karena hampir semua soal pada akhirnya kembali ke teorema Pythagoras atau trigonometri. Sekarang kita masuk ke kedudukan dua garis, yaitu kedudukan dua garis dalam ruang. Dalam ruang 3 dimensi, dua garis memiliki 3 kemungkinan kedudukan. Yang pertama, garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika memiliki satu titik potong yang sama. Artinya, kedua garis berada pada satu titik bidang. Mereka bertemu di satu titik. Contohnya, pada kubus, garis AB dan BC bertemu di titik B. Kalau berpotongan, biasanya kita bisa langsung melihat sudut di titik tersebut. Yang kedua, garis sejajar. Dua garis sejajar memiliki ciri tidak pernah bertemu walaupun diperpanjang. Yang kedua, jaraknya selalu sama. Contohnya, AB sejajar CD pada kubus. Keduanya berada pada bidang yang sama dan arahnya sama. Lalu kita akan masuk ke garis bersilangan. Konsep yang paling sering salah. Nah, sekarang yang sering membingungkan adalah garis bersilangan. Garis bersilangan adalah dua garis yang pertama tidak sejajar, kedua tidak berpotongan, dan tidak berada dalam satu bidang yang sama. Contohnya, garis AB dan CG pada kubus. Kalau kita melihat gambar dua dimensi, mungkin terlihat seolah-olah bisa bertemu. Tapi, dalam ruang 3 dimensi, ternyata mereka tidak mungkin bertemu. Ini disebut bersilangan. Cara tepat mengenalinya adalah jika dua garis tidak sejajar dan tidak bertemu, cek apakah mereka berada pada bidang yang sama. Jika tidak, berarti bersilangan. Konsep ini penting karena sering menjadi dasar soal jarak antar garis. Sekarang, kita akan masuk ke kedudukan garis dan bidang. Nah, ini sudah meningkat levelnya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama,
garis terletak pada bidang. Artinya, semua titik pada garis berada di dalam bidang tersebut. Misalnya, garis AB terletak pada bidang ABCD. Yang kedua, garis sejajar bidang, yaitu garis tidak pernah memotong bidang tersebut. Artinya, jaraknya konstan dan tidak ada garis potong. Maksudnya titik potong. Dan yang ketiga, garis memotong bidang. Garis memiliki satu titik potong dengan bidang. Contohnya, garis AE memotong bidang ABCD. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jarak titik ke bidang. Kenapa? Karena jarak dari titik ke bidang selalu diukur menggunakan garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan jarak dalam kubus. Misalkan panjang rusuk kubus adalah S. Yang pertama, kalau diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua sudut berseberangan dalam satu sisi persegi. Dengan Pitagoras, D pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 tambah S pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 2S pangkat 2. Jadi, D sama dengan S akar 2. Ini adalah hasil dari satu Pitagoras. Nah, kalau diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua sudut berhadapan dalam kubus. Untuk menghitungnya, pertama, cari diagonal bidang S akar 2. Kemudian, gunakan Pitagoras lagi. D sama dengan dalam kurung S akar 2 pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Lalu, D pangkat 2 sama dengan 2S pangkat 2 tambah S pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 3S pangkat 2. Jadi, D adalah S akar 3. Jadi, rumus diagonal ruang bukan hanya hafalan, tetapi hasil dari 2 kali teorema Pitagoras. Ini menunjukkan bahwa konsep Pitagoras sangat dominan dalam geometri ruang. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Jika rusuk kubus 6 cm, maka diagonal ruangnya adalah D sama dengan 6 akar 3 cm. Soal tipe ini biasanya muncul sebagai soal cepat untuk menguji pemahaman dasar. Sekarang kita akan masuk ke jarak titik ke bidang. Nah, bagian ini sering dianggap sulit. Misalnya, diketahui kubus dengan rusuk 8 cm. Ditanya jarak titik A ke bidang BCGF. Langkah berpikirnya, yang pertama, gambar ulang kubus dengan jelas. Tentukan bidang PCGF. Yang ketiga, cari titik kaki tegak lurus dari A ke bidang tersebut. Yang keempat, bentuk segitiga siku-siku. Dan yang kelima, gunakan Pitagoras. Nah, kenapa sih harus tegak lurus? Karena jarak adalah garis terpendek. Dan dalam geometri, garis terpendek dari titik ke bidang adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jika kita menarik garis yang miring, maka itu bukan jarak terpendek. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Jadi, sekali lagi, fokus utama bukan rumusnya, tetapi menentukan garis tegak lurus yang benar. Nah, sebelumnya kita jelasin dulu nih jarak titik ke bidang itu apa aja. Yang pertama, garis. Untuk menentukan jarak titik ke bidang, tariklah garis dari titik ke bidang tersebut yang merupakan langkah awal dalam perhitungan. Yang kedua, tegak lurus. Pastikan garis yang ditarik tersebut tegak lurus terhadap bidang. Hal ini penting untuk mendapatkan jarak yang akurat antara titik dan bidang. Dan yang ketiga, segitiga siku. Gambarkan segitiga siku-siku yang membentuk antara garis, titik, dan bidang yang akan digunakan untuk menerapkan rumus Pitagoras dalam perhitungan. Sekarang kita akan masuk ke sudut antar dua garis. Yang pertama, titik potong.
Untuk menentukan sudut antara dua garis, pertama, identifikasi titik potong antara kedua garis tersebut untuk membentuk segitiga. Yang kedua, rumus kosinus. Selanjutnya, gunakan rumus kosinus untuk menghitung sudut tersebut dengan panjang sisi segitiga sebagai input utama dalam perhitungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ketiga, yaitu menghitung sudut diagonal kubus dengan kubus yang memiliki rusuk 4 cm. Nah, rumus kosinus adalah cos theta sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Dalam contoh, kubus rusuk adalah 4 cm. Sudut antara AG dan BH menghasilkan cos theta sama dengan 1/3. Nah, biasanya soal hanya meminta nilai cos theta, tidak perlu mencari derajatnya. Sekarang kita akan masuk ke sudut garis dan bidang. Yang pertama, konsep sin. Dalam menentukan sudut antara garis dan bidang, proyeksikan garis untuk membentuk segitiga siku, lalu gunakan rumus trigonometri untuk menghitungnya. Nah, langkah terpentingnya, pastikan untuk membayangkan garis tegak lurus seperti bidang. Ini membantu visualisasi dan memudahkan penggunaan rumus yang tepat dalam perhitungan. Nah, sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Langkah-langkahnya, proyeksikan garis ke bidang, yang kedua bentuk segitiga siku-siku, dan gunakan sin atau cos sesuai posisi segitiga. Konsep ini memang membutuhkan visualisasi yang lebih matang, karena kita harus membayangkan bayangan garis pada bidang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tips mengerjakan soal tentang geometri ruang. Yang pertama, gambar ulang. Pastikan untuk menggambar ulang setiap kubus atau balok dengan jelas, agar semua dimensi terlihat dan lebih mudah dipahami saat mengerjakan setiap soal. Yang kedua, tandai titik. Tandai titik-titik yang diketahui dalam menggambar. Nah, ini tuh akan membantu dalam memahami hubungan antara titik dan garis yang ada. Yang ketiga adalah segitiga siku. Selalu cari segitiga siku tersembunyi dalam soal, karena seringkali akan memudahkan perhitungan jarak atau sudut yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa strategi yang penting. Yang pertama, selalu gambar ulang. Yang kedua, perjelas titik-titik, cari segitiga siku-siku tersembunyi, lalu jangan terburu-buru, dan yang terakhir, periksa kembali garis tegak lurusnya. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi karena salah menentukan segitiga. Nah, kalau segitiganya salah, maka semua perhitungan akan salah. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips mengerjakan soal geometri. Yang pertama, memahami gambar. Sebelum menggunakan rumus, selalu perhatikan gambar terlebih dahulu untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang soal yang diberikan. Yang kedua, garis tegak lurus. Pastikan garis yang dianggap tegak lurus benar-benar memiliki sudut 90 derajat agar hasil perhitungan akurat dan valid. Yang ketiga, evaluasi rumus. Jangan terburu-buru dalam menerapkan rumus. Pahami konteks soal terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan rumus yang salah. Sekarang kita akan masuk ke penutup dan ringkasan. Fokus pembelajaran kita yaitu dalam geometri ruang, kita telah membahas kedudukan garis, jarak, sudut, dan penerapan Pythagoras untuk memecahkan masalah. Untuk motivasi belajarnya, visualisasi yang kuat akan membantu siswa memahami konsep lebih baik, sehingga menyelesaikan soal geometri menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sebagai kesimpulan, geometri ruang adalah materi yang menuntut pemahaman konsep dan visualisasi. Nah, kita di sini sudah membahas yang pertama, kedudukan garis, yang kedua, hubungan garis dan bidang, yang ketiga, jarak dalam kubus, yang keempat, sudut antar garis, dan yang kelima, sudut garis dan bidang. Intinya, hampir semua soal bisa diselesaikan dengan Pythagoras, trigonometri, dan visualisasi yang tepat. Semakin sering latihan,
semakin terbiasa kita membayangkan ruang 3 dimensi. Dan ketika visualisasi sudah kuat, soal yang terlihat sulit akan terasa lebih sederhana. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusikan, saya senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Bye-bye.